Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bosan-bosannya atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah bahas Asma Allah As-Samad, baik dari tambahan ataupun yang tercantum di buku mini ini, yang mana kita sampai pada poin terakhir, yaitu manfaat beriman kepada Asma Allah As-Samad. Yang pertama, bertambahnya cinta kita kepada Allah As-Samad, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita bersandar. Karena memang sejatinya makhluk yang fakir, yang tidak punya apa-apa, bersandarnya kepada Zat As-Samad. Kemudian yang kedua, bertambah tawakal seorang hamba kepada Allah As-Samad ketika mengenal dan memahami asma yang satu ini, asmanya yang satu ini. Bertambah tawakal kita, bertambah ya kepasrahan hati kita. Bagaimana tidak, telah diketahui bahwasanya tidak ada makhluk hidup ataupun di langit ataupun di bumi kecuali bergantung kepadanya. Yang ketiga, bertambahnya pula pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di antara keagungannya bahwasanya semua makhluk di langit maupun di buminya butuh dan bergantung padanya.
Sedangkan keagungan yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk itu semu belaka. Keagungan seorang raja, keagungan seorang presiden, keagungan seorang pemimpin akan berakhir dengan selesainya masa jabatan, atau lengser, atau meninggal, atau hal-hal yang fana lainnya yang berlaku pada semua makhluk. Adapun keagungan Allah Subhanahu wa taala itulah yang al-baqi, itulah yang kekal. Tidak dipengaruhi oleh masa ataupun zaman. Keagungan yang tidak retak oleh panas matahari ataupun lapuk oleh siraman hujan. Keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya makna agung. Kemudian yang keempat, terdapat motivasi dalam diri seorang hamba untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya. Karena dengan meraih ridha Allah As-Samad, maka itu adalah bukti taqarrub atau mendekatnya hamba pada kebajikan atau pada kebaikan, yaitu surganya. Adapun menjauhi murkanya, tentunya yang paling dahsyat adalah siksa atau nerakanya. Maka ketika seorang hamba mengenal Allah sebagai As-Samad, keinginan untuk meraih ridhonya dan menjauhi murkanya itu bertambah dan berlipat. Yang kelima, bahwasanya As-Samad ini sebagaimana asma-asma Allah yang lainnya, hendaknya disebut dan kita seru, kita panggil dalam rangkaian doa kita. Jangan hanya ya Rahman ya Rahim, jangan hanya ya Ghafur, ya. Jangan hanya nama-nama tertentu dari asma-asma Allah, tetapi As-Samad juga hendaknya kita selipkan dalam doa kita, juga sebagai bentuk tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan dengan menyebut asma Allah yang satu ini atau asma-asma yang lainnya, di mana asma Allah As-Samad sebagaimana diketahui mengandung keagungan, keindahan dan kesempurnaan. Dan juga pada keterangan pertemuan lalu juga disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan takrir atau merestui sahabat yang bertawassul kepada Allah dengan menyebut asma ini dalam doanya, dalam muqaddimah doanya, dalam pembukaan doa yang kemudian dipanjatkannya, dan mengabarkan kepadanya bahwa asma ini mengundang ijabah doanya, artinya melesatkan doanya ke langit, artinya mempercepat doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asma Allah As-Samad. Dan tentunya masih banyak manfaat dari
beriman kepada asma Allah As-Samad, namun yang disebutkan insyaallah cukup mewakili dari manfaat-manfaat yang lain yang terlewatkan atau teralpakan dari penulis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum beralih ke asma Allah berikutnya, barangkali ada pertanyaan dari jamaah berkenaan dengan asma Allah As-Samad. Atau diadakan kuis ini. Hadiahnya siap, Pak Mir. Nah, kalau ada yang pegang travel langsung tiket umroh ini. Nah, bismillah. Bagaimana terkait dengan nama-nama yang sifat Allah itu, contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana dengan As-Samad ini? Kita menyebutnya As-Samad atau As-Samad yang sama ini? Nah, bisa ya, dalam doa kita pakai ya, adatun nida atau pakai kata seruan atau panggilan dengan ya, didahului dengan kata ya, yaitu panggilan ya dalam doa, sebagaimana asma-asma yang lain, ya Rahman, ya Rahim, sama ya Samad. Kita juga ya imbuhkan kata panggilan berupa ya, atau As-Samad langsung. Kalau ya bisa dihapus alif lamnya, kalau As-Samad itu dengan alif lamnya. Kalau tanpa ya itu dengan alif lamnya, harus pakai alif lam, As-Samad. Dan doa ini tentunya As-Samad bisa untuk hal yang mengandung kebaikan bagi diri kita, atau ketika kita mendoakan musuh atau kafir harbi bisa dipakai As-Samad. Bisa untuk dua, untuk kebaikan pada kaum muslimin atau diri kita, ataupun juga kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Karena Samad adalah di antara maknanya zat tempat kita bergantung atau bersandar. Berbeda dengan beberapa asma, misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, itu cocoknya adalah untuk doa-doa kebaikan. Ketika kita meminta ampun, ketika kita bertobat, disebut asma-asma tersebut, Al-Ghafur atau Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tidak cocok asma ini ketika dipakai untuk doa atau mendoakan kebinasaan musuh kafir harbi. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Kan kemudian kita mendoakan mereka yang ikut serta ikut berperan dalam menghancurkan ataupun merusak ya, Gaza dan sebagainya. Maka tidak pantas kita menyebut ya Rahman, ya Rahim di sini. Yang tepat adalah kita sebut misalnya ya Qawiyu, ya Matin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Qahar, ya asma-asma yang demikian, yang pas untuk momennya. Jangan sampai
dicampur aduk. Meskipun ada asma-asma yang cocok untuk dua hal, seperti As-Samad, Rabbul Alamin misalnya, ya. Itu cocok untuk semua doa yang mengandung kebaikan ataupun keburukan untuk musuh kaum muslimin. Nah, barangkali ada lagi. Baik. Asma Allah berikutnya yaitu Al-Qayyum, Zat yang maha berdiri sendiri. Perlu diketahui bahwasanya asma Allah yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika asma Allah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ini tentunya asma yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama yang disandarkan kepada Allah. Sepakat, tidak ada perbedaan sudah kalau sudah asma tersebut disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau hanya di Sunnah, dalam hadis mungkin diperselisihkan atau ya diperdebatkan. Tapi ketika disebut dalam Al-Quran kemudian beberapa ayat lagi, bukan satu ayat, itu juga pertanda yang mengkokohkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, asma Allah Al-Qayyum ini disebutkan dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat Kursi. Dan ketiga-tiganya dalam Al-Quran digandengkan dengan asma Allah Al-Hayy, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, kemudian Lil Hayyil Qayyum. Ketika Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia yang maha hidup. Al-Hayy yang maha hidup, hidup dengan segala kesempurnaannya, berbeda dengan hidupnya makhluk yang diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kematian. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan atau start, juga tidak diakhiri dengan kepunahan atau kematian. Kehidupan yang abadi dan azali, azali dan abadi. Adapun makhluknya semuanya ada startnya, ada finishnya. Ada startnya meskipun tidak ada finishnya, tapi ada startnya. Surga misalnya, ada startnya, finishnya tidak diketahui, ya, tidak ada finishnya. Tapi dia ada startnya, beda dengan Allah, ya. Al-Qayyum, Al-Qayyum dari kata Al-Qaim, yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun
Sedangkan selainnya atau makhluk itu berdiri karena Allah. Itu mana singkat dari Al-Qayyum, nanti akan dijelaskan. Kemudian pada surah Al-Baqarah 255. Kemudian pada surah Al-Imran ayat kedua setelah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. Di sini dengan potongan ayat kursi tadi. Dan yang ketiga pada surah Taha ayat 11 ketika digambarkan keadaan kiamat. Ketika digambarkan keadaan kiamat, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah, tertunduk, takut, malu, takut karena dosa-dosanya khawatir tidak diampuni, malu karena juga dosa-dosanya takut dibeberkan di depan orang-orang. Al-wujuh di sini semua wajah makhluk hidup takut di hadapan zat yang maha berdiri sendiri. Dan sungguh merugi dan akan kecewa orang yang melakukan kezaliman. Khaba yakhib, akan kecewa dia. Merasa bebas di dunia, lolos, ternyata numpuk di akhirat nanti balasannya sekaligus. Ada yang memang demikian, ada yang Allah berikan DP-nya atau muqaddimahnya di dunia. Meskipun kezaliman memang diantara dosa yang tidak Allah tunda balasannya di dunia, seperti juga pemutus silaturahim. Baik, dalam ayat-ayat di 3 surat yang berbeda di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara asmanya Al-Hayy dan Al-Qayyum karena dua-duanya simbol kesempurnaan. Simbol kesempurnaan. Dan dalam 2 asma tersebut terkandung sifat-sifat Allah yang lain. Zat yang maha hidup dan zat yang berdiri sendiri, tentunya alim, maha mengetahui, tentunya aziz, maha perkasa, maha mulia, tentunya qadir, maha kuasa juga. Kemudian memiliki sifat-sifat al-iradah, yang berkehendak, dan semua kehendak makhluk tunduk di bawah kehendaknya. Wal kibriya, dan juga kesombongan yang tidak boleh dicabut ataupun dirampas oleh makhluknya. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang layak untuk sombong. Sedangkan kesombongan makhluk adalah suatu kezaliman terhadap dirinya, selain juga sebagai dosa besar.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna dari Al-Qayyum adalah zat seperti disebut tadi, berdiri sendiri dan juga istaghna an jami'i makhlukatih, tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah menciptakan malaikat bukan karena butuh. Allah menciptakan manusia bukan karena butuh. Allah menciptakan alam semesta bukan karena kebutuhan. Itulah makna Al-Qayyum. Ada yang namanya Abdul Qayyum di sini? Kalau ada, gantikan saya menjelaskan. Baik, nama yang indah, namun sedikit yang memakai ya, Abdul Qayyum. Nah, kemudian makna yang kedua dari Al-Qayyum, bahwasanya langit dan bumi itu tegak berdiri dengan seisinya karena Allah lah yang mengurusnya. Qayyum itu juga maknanya yang mengurus. yang mengurus, selain mencipta dan memelihara, juga mengurusnya. Yang juga mempersiapkan atau menghitung-hitungnya, semuanya ada hitungannya. Matahari, putaran matahari, putaran bumi, putaran bulan, semua ada hitungannya. Itulah makna Qayyum juga, dimana kalau bergeser sedikit saja atau cepat atau lambat sedikit saja, apa yang terjadi? Benturan. Kalau sudah benturan, hancur ya. Maka Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Qayyum mengatur itu semua dengan sedetail-detailnya, dengan sedekah atau setitis-titisnya, yang sangat hitungan yang sangat sulit atau rumit bagi kita, bagi makhluknya. Tapi di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Qayyum juga mengandung makna Al-Ghani, yang juga maha kaya dari segala sisi, sedangkan kullu makhluqat iftaqarat ilaihi, semua makhluknya sangat butuh dan papah kepadanya. Ada pula jamaah yang dirahmati Allah yang mengartikan Al-Qayyum sebagai Al-Mawjud, zat yang ada, dan memang itu diantara maknanya, makna berikutnya juga bahwa makna Al-Qayyum sebagai sirah mubalaghah minal qa'im, sebagai bentuk penekanan dari makna dari kata Al-Qa'im, dikatakan oleh Mujahid, sedangkan Mujahid siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Jadi Mujahid biasanya menukil suatu arti dari ayat ataupun kata dalam Al-Quran dari gurunya, yaitu Ibnu Abbas. Makna Al-Qayyum yaitu
zat yang mengatur perkara semua makhluk, penciptaannya, kapan kita lahir, kapan kita wafat, wa arzaqahum, juga rezekinya. Itulah makna Al-Qayyum. Sedangkan Ad-Dhahhak mengartikan Ad-Daimul Wujud, zat yang kekal, yang eksis selamanya. Itulah makna Al-Qayyum, kata Ad-Dhahhak. Abu Ubaidah menyatakan huwallazi la yazul, zat yang tidak akan fana, tidak akan hilang, tidak akan binasa. Karena sifat-sifat eksis tersebut memang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengartikan Al-Qayyum sebagai Al-Alim bil Umur, yang mengetahui segala perkara. Ketika dikatakan fulan yaqumu bihadzal kitab, ai huwa alimun bihi. Fulan mendirikan atau menegakkan buku ini, artinya mengetahui isi buku tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi bumi, alam semesta dan langitnya, langit dan alam semestanya. Maka itu juga makna dari Al-Qayyum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai tambahan juga bahwasanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang mulia semacam ini adalah sesuatu yang harus dimaklumi, karena bagian dari agama, bagian darurat dari agama, kata muallif di sini, sebagai bagian darurat. Artinya ketika darurat apa? Sesuatu yang tidak boleh kita jahili, sesuatu yang harus kita ketahui. Dan sifat-sifat yang terkandung dalam asma Allah Al-Qayyum tadi itu juga harus diketahui oleh kaum muslimin. Ibnu Taimiyah menyatakan berkenaan dengan asma Allah Al-Qayyum ini, wa huwa subhanah qadimun wajibul wujud. Dialah Allah Subhanah yang maha qadim, yaitu maha lama, karena tidak terkungkung oleh waktu. Wajib keberadaannya. Rabbu kulli syai'in wa malikuh, Rabbnya segala sesuatu, pemilik segala sesuatu dan rajanya. Wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluk, dialah sang pencipta, sedang yang lainnya adalah makhluk atau ciptaan. Fa innallaha mawjudun haqiqatan, maka Allah itu wajib atau keberadaannya secara hakiki, wajib keberadaannya secara hakiki. Wal abdu mawjudun haqiqatan, dan juga yang namanya hamba itu keberadaannya juga hakiki. Walaisa hadza misla hadza, cuma bedanya keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan, harus dibedakan. Keberadaan makhluk diawali dengan ketiadaan,
atau ada startnya, sedangkan Allah tidak. Kemudian keberadaan makhluk juga akan ada akhirnya, sedangkan Allah azali, abadi. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya jilid ke-5 halaman 198. Dan masih banyak di sini komentar-komentar para ulama berkenaan dengan asma Allah Al-Qayyum atau maknanya yang disebutkan tentunya telah mewakili insyaallah dari mana makna tersebut. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian penggunaannya atau dalam sunnah disebutkan bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam berdoa dengan menggunakan asma Allah yang satu ini. Juga sama dirangkai atau dipadukan dengan asma Allah Al-Hayy, bahkan menjadi ya, doa atau zikir pagi petang, diantara doa pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, maha mengatur, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta, astaghits, beristighatsah, meminta dengan sangat, perbaiki segala urusanku, perbaiki segala urusanku, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, wala takilni ila nafsi, meskipun sekejap mata. Karena ya, ketika suatu perkara Allah limpahkan kepada kita, Allah sandarkan kepada kita, berarti Allah ya lepas tangan, dalam tanda kutip, seperti lepas tangan dari kita. Padahal kita ya, sekejap mata pun tidak bisa berlepas diri dari Allah. Artinya apa? Kehancuran yang akan kita temui, kehancuran yang akan kita dapati ketika suatu perkara Allah limpahkan kepada hamba tersebut. Makanya di sini Nabi contohkan bagaimana kita bertawassul dengan asma Allah Al-Qayyum, agar apa? Allah memperbaiki segala urusan kita, segala perkara kita, segala masalah kita. Kita pasrahkan kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah agar tidak melimpahkan perkara-perkara kita kepada diri kita sendiri, yang mana itu membawa kehancuran. Wallahu a'la wa a'lam. Waktu juga yang membatasi, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.